1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 1K kelompok 9 pengantar akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Ramadhani. perkenalkan nama saya Asita. perkenalkan nama saya Nova Febriawati. Perkenalkan nama saya Ananda Putri Puspitasari. Oke, sesuai pada video di awal tadi, di sini kami akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang. Apa itu pengertian persediaan barang dagang, tujuan dan fungsinya itu seperti apa, metode yang digunakan itu apa saja, dan pengendalian persediaan barang dagang itu seperti apa. Nah, maka untuk itu semua akan dijelaskan oleh 3 teman saya dan saya pribadi. Oke, langsung saja ke videonya. Persediaan barang dagang adalah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk nantinya kemudian dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang juga merupakan aset lancar yang perputarannya cepat dan juga menghasilkan uang untuk perusahaan. Yang pertama, untuk menjaga terjadinya fluktuasi atau naik turunnya suatu permintaan. Yang kedua, untuk mengantisipasi ketika permintaan dari konsumen itu meningkat dan penghematan waktu pengiriman dari perusahaan ke konsumen. Yang ketiga, mengambil keuntungan diskon kuantitas. Jadi, semakin banyak produk yang kita beli, semakin banyak juga diskon yang ditawarkan. Yang keempat, mengantisipasi permintaan mendadak. Yang kelima, menjaga komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Pengendalian persediaan barang dagang terbagi menjadi 2. Untuk yang pertama, sistem periodik dan sistem perpetual. Yang pertama, sistem periodik yaitu pencatatan persediaan barang dagang yang dilakukan di akhir periode dengan menghitung jumlah fisiknya. Dan untuk sistem perpetual itu sistemnya mencatat secara langsung barang persediaan setiap waktu pada akun persediaan pada saat barang masuk dan keluar. Nah, untuk kesimpulannya, sistem periodik itu dicatat akhir periode. Sedangkan sistem perpetual dicatat setiap pada barang masuk maupun keluar. Ada 3 metode pencatatan dalam persediaan barang dagang. Pertama itu ada FIFO, kedua itu ada LIFO, dan kedua itu ada average atau rata-rata. FIFO itu atau sering kita dikenal sebagai first in first out. Maksudnya adalah pada metode ini sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual barang yang memiliki masa expire. Jadi makanan yang pertama kali masuk ke dalam persediaan, dia juga yang pertama kali untuk dijual. Mengapa demikian? Karena untuk meminimalisir retur atau pengembalian barang yang akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Yang kedua itu ada LIFO atau last in first out. Maksudnya itu barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan, tetapi dia yang pertama kali dijual. Itu contohnya itu ada pada barang branded, seperti baju model-model yang terakhir masuk ke dalam persediaan akan menjadi model-model baru pada saat dijual nanti. Ketiga itu ada average atau rata-rata. Metode ini membagi antara biaya persediaan barang dagang untuk dijual dan jumlah unit yang tersedia. Oke, di sini ada kasus pada PT Sentra Resona yang memiliki data persediaan barang dagang, pembelian dan penjualan untuk bulan Juni 2018. Nah, sesuai pada di tabel di sini itu persediaan awal pada 1 Juni itu ada 200 unit dengan jumlah harga per unitnya itu 80.000, maka jumlahnya itu 16 juta. Nah,
kita bisa lihat pada tabel. Nah, PT Sentra Resona menggunakan metode pencatatan persediaan periodik. Perhitungan fisik atas persediaan barang dagang pada tanggal 30 Juni memperlihatkan persediaan yang masih ada di gudang barang dagang sebanyak 500 unit. Maka yang diminta itu tentukan beban pokok penjualan nilai persediaan akhir barang dagang pada tanggal 30 Juni 2018 dengan metode pertama FIFO, kedua LIFO, dan ketiga rata-rata. Nilai persediaan tersedia untuk dijual adalah sebesar 129 juta dengan perhitungan sebagai berikut. Untuk pada tanggal 1 Juni, persediaan awal 200 unit 80.000 16 juta. Untuk 10 Juni itu adanya transaksi pembelian 500 unit dengan harga 90.000 per unit, totalnya 45 juta. Pada tanggal 20 Juni juga dia melakukan transaksi pembelian, 30 Juni juga melakukan transaksi pembelian. Maka untuk jumlah keseluruhannya itu di total mendapatkan hasil 129 juta. Maka nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO itu pada tanggal 30 Juni pembelian ada 300 unit, untuk biaya per unitnya itu 100.000, maka total biayanya 30 juta. Di tanggal 20 Juni dia melakukan transaksi pembelian 200 unit, biaya per unitnya itu 95.000 dikali 200 unit, totalnya 19 juta. Maka 30 juta ditambah 19 juta itu hasilnya 49 juta. Beban pokok penjualan itu nilai persediaan tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Maka 129 juta dikurangi 49 juta, hasilnya adalah 80 juta beban pokok penjualan dengan menggunakan metode FIFO. Yang kedua, mencari nilai persediaan akhir menggunakan metode LIFO. Di sini bisa kita lihat pada tabel. Pada tanggal 1 Juni persediaan awal ada 200 unit dengan biaya per unitnya itu 80.000, totalnya 16 juta. Untuk tanggal 10 Juni ada melakukan transaksi pembelian 300 unit dengan biaya per unitnya itu 90.000, totalnya 27 juta. Untuk keseluruhan 16 juta ditambah 27 juta, nilai persediaan akhirnya ada 43 juta. Maka untuk mencari beban pokok penjualan rumusnya sama seperti metode FIFO, yaitu nilai persediaan tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. 129 juta itu nilai persediaan tersedia untuk dijual dikurangi 43 juta persediaan akhir menggunakan metode LIFO. Maka totalnya adalah 86 juta beban pokok penjualan menggunakan metode LIFO. Yang ketiga, mencari dengan menggunakan rata-rata atau average. Di sini kita mencari biaya per unit persediaan, itu rumusnya biaya persediaan tersedia untuk dijual dibagi jumlah tersedia untuk dijual. Maka 129 juta dibagi 1.400 unit, maka totalnya adalah 92.142 rupiah. Nilai persediaan akhir sama dengan jumlah persediaan akhir dikali biaya per unit persediaan. Maka 500 unit dikali 92.142 rupiah, hasilnya adalah 46.071.000 rupiah. Maka beban pokok penjualan yaitu nilai persediaan tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. 129 juta dikurangi 46.071.000 rupiah, yaitu 82.929.000 rupiah. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen, share, dan subscribe. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.